Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sekarang kita lanjut materi pertemuan ketiga, yaitu kita bahas tentang struktur kontrol. Pertemuan sebelumnya kita udah bahas website itu apa sih, kemudian kita udah bahas juga sintaks-sintaks dasar di PHP. Kemudian kita belajar hari ini yaitu tentang struktur kondisi, perulangan, dan teman-temannya. Oke, langsung aja. Ini teorinya dulu. Nanti silakan baca sendiri, slide-nya udah saya bagikan juga. Untuk apa sih struktur kondisi itu? Untuk menyeleksi suatu kondisi yang akan dijalankan atau tidak. Nanti lebih jelasnya kita lanjut di codingannya aja. Contohnya seperti ini. Ketika kita pengen login gitu ya, pengen login ke email ataupun medsos, kita diminta masukin username dan password. Nah, di situ ada pengecekan. Kalau username dan passwordnya benar, kita berhasil masuk ke dalam emailnya. Tapi kalau enggak, biasanya muncul pesan gagal login atau username dan password tidak valid. Seperti itulah contohnya penggunaan struktur kondisi. Oke. Yang pertama kita bahas adalah tentang struktur kondisi if-else. If itu jika, else lainnya. Nah, ini sintaksnya seperti yang teman-teman lihat, dibuka dengan kata if, kemudian ada kurung pembukanya. Nah, di dalam bloknya ini berisi tentang syarat atau kondisinya. Jika benar, maka dia akan menjalankan operasi yang ada di blok program di bawahnya ini. Namun, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka akan dilempar ke else, jika kalian menambahkan kondisi if dan else. Oke. Contohnya seperti ini, Bu, ini. Ada variabel nilai sama dengan 60, kemudian ada pengecekan di sini. Ada kondisi if nilai lebih besar sama dengan 50, eho Anda lulus. Else, eho Anda tidak lulus. Maksudnya seperti apa? Oke, di sini if nilai lebih besar sama dengan 50, di sini akan melakukan pengecekan. Apakah variabel nilai isinya atau besarnya itu lebih besar sama dengan 50? Jika iya, maka akan tercetak Anda lulus. Namun, jika nilainya ini tidak lebih besar atau sama dengan 50, atau dalam arti kata lain 49 ke bawah, maka tercetak Anda tidak lulus. Itu konsep dasarnya if-else. Nanti selebihnya akan kita coba di praktek codingannya. Oke, sekarang kita mulai tuangin ke dalam codingan. Sebelumnya saya di sini udah buat file. Nama filenya kondisi underscore if-else.php. Udah saya taruh di folder di localhost saya atau di htdoc. Terserah kalian nanti di folder yang mana. Struktur HTML sederhana ya di sini. Kita langsung aja coba buat script PHP-nya. Saya buat dulu blok sintaks if-else-nya itu seperti apa. Seperti ini. Jadi cara bacanya, jika kondisi yang di dalam sini nilainya benar, maka akan menjalankan blok program yang di sebelah sini. Else, jika tidak, maka akan menjalankan blok program yang di dalam else. Ini kondisi if else-nya. Oke, sekarang kita buat dulu variabel nilai sama dengan 60, kemudian kita buat pengecekan. Kita mau ngecek kalau nilainya lebih besar sama dengan 50, kecetak. Selamat, Anda lulus. Tapi kalau tidak, yang kecetak, maaf, Anda tidak lulus. Gimana cara nuangin ke codingannya? Seperti ini. Jika nilainya lebih besar sama dengan 50, maka cetak selamat, Anda lulus. Jika tidak itu maksudnya apa? Berarti nilainya itu tidak lebih besar sama dengan 50, maka cetak maaf, Anda tidak lulus. Seperti ini. Kemudian jangan lupa di save. Sekarang kalian coba akses
localhost kalian. Ini isi localhost saya. Kita masuk materi ketiga. Ini filenya. Kita lihat, oh, selamat, Anda lulus. Ya, kenapa lulus? Karena di sini 60 itu lebih besar dari 50. Itu sederhananya tentang if else. Silakan nanti kalian coba di rumah.